kita lanjutkan diskusi kita tentang bagaimana menyusun sebuah penelitian. Kali ini kita akan membahas satu tema topik tentang pendidikan karakter. Masih pendidikan karakter karena ini masih menjadi mindset dari atau pilihan dari mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam, terutama ketika dikaitkan dengan fenomena sosial. Fenomena sosial apa yang bisa dikaitkan dengan pendidikan karakter? Tentu seorang peneliti itu berangkat dari fenomena-fenomena yang kontroversial. Kontroversial ini maksudnya menimbulkan banyak konsekuensi, menimbulkan banyak dampak. Apakah bisa pendidikan karakter ini memberikan dampak pada peningkatan kesehatan mental psikologis siswa? Apakah bisa pendidikan karakter ini bisa menguatkan wawasan akademik keagamaan siswa? Apakah bisa pendidikan karakter ini menumbuhkan kesadaran religius, kesadaran penghayatan nilai-nilai agama yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi kalau memulai menulis tentang pendidikan karakter itu bisa dimulai dari membuat pemetaan atau identifikasi dari gejala yang muncul di sekolah. Loh, ini Pak, biasanya kan muncul kenakalan remaja, muncul sikap-sikap yang menolak atau tidak mengikuti arahan dari gurunya. Nah, kemunculan kenakalan remaja misalnya di sekolah itu karena sebab atau akibat. Nah, dibuat pemetaan. Anak itu menjadi nakal itu karena sebab, disebabkan karena kesehatan mentalnya yang terganggu, kurangnya wawasan keagamaan, atau akibat dari gaya mengajar guru yang tidak disukai, akibat dari lingkungan sekolah yang tidak kondusif, akibat pembiaran dari orang tuanya, atau apa. Maka ini dianalisis ya, bagaimana kenakalan remaja ini bisa menghambat penanaman pendidikan karakter di sekolah. Jadi implikasinya apa? Implikasinya ternyata gagalnya pendidikan karakter di sekolah disebabkan banyak faktor. Satu, faktor lingkungan, adanya lingkungan yang tidak kondusif bagi remaja untuk belajar tentang pendidikan karakter. Niatnya dari sekolah sudah baik untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Ketika di sekolah muncullah bullying ya, muncullah penghinaan, munculnya gengsi-gengsian, dan itu dibiarkan oleh gurunya atau guru kurang maksimal melakukan hal itu, sehingga pada posisi ini siswa menjadi korban dari lingkungan yang tidak manusiawi di sekolah. Jadi kontroversialnya ada pembiaran terhadap kualitas lingkungan yang tidak kondusif ya. Ada pembiaran terhadap tidak membuat kurikulum yang menyiapkan materi pembelajaran yang mendukung penanaman nilai-nilai karakter.
Jadi persoalan pendidikan karakter itu tidak hanya dari faktor individu siswa, atau terjadi kebingungan di kalangan guru untuk menyajikan materi pembelajaran yang berbasis pendidikan karakter. Oleh karena itu perlu ada rekonstruksi ulang, perlu ada redesain kurikulum, mendesain kembali kurikulum yang mengakomodasi pendidikan karakter di sekolah. Kalau kinerja kurikulum kurang maksimal, ya bisa disusun buku ajarnya terlebih dahulu misalnya, tidak ada panduan ya. Maka kita bergerak menyusun pembenahan pendidikan karakter dari segi literasi. Jadi penguatan literasi akademik bagi guru dalam penyusunan buku ajar pendidikan karakter. Begitu. Jadi pendidikan karakter bisa disentuh dari sisi fenomenologis berupa pengalaman-pengalaman siswa maupun guru dalam mengajar tentang nilai-nilai pendidikan karakter. Bisa dilakukan juga dengan studi kasus, memecahkan persoalan real yang ada di sekolah ya, yang menimbulkan banyak implikasi ya, misalnya internalisasi pendidikan karakter untuk pencegahan tindakan bullying siswa, seperti itu. Atau sisi yang lainnya pembenahan kurikulum ya, pengembangan kurikulum pendidikan karakter untuk menumbuhkan nilai-nilai atau sikap moderasi beragama bagi siswa. Pengembangan kurikulum pendidikan karakter berorientasi untuk penguatan nilai-nilai keislaman di sekolah. Dengan seperti itu, maka ada edukasi yang lebih dalam tentang pendidikan karakter di sekolah. Jadi pendidikan karakter tidak hanya sebatas pada kegiatan pembelajaran di sekolah, di kelas, tapi juga bisa berlangsung whole day atau sepanjang hari, baik di dalam, indoor maupun outdoor di lingkungan sekolah. Seperti itu. Terima kasih karena harus ngomong kembali. Kita lanjutkan diskusinya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan diskusi kita tentang bagaimana menyusun sebuah penelitian. Kali ini kita akan membahas satu tema topik tentang pendidikan karakter. Masih pendidikan karakter karena ini masih menjadi mindset dari atau pilihan dari mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam, terutama ketika dikaitkan dengan fenomena sosial. Fenomena sosial apa yang bisa dikaitkan dengan pendidikan karakter? Tentu seorang peneliti itu berangkat dari fenomena-fenomena yang kontroversial ya. Kontroversial ini maksudnya menimbulkan banyak konsekuensi, menimbulkan banyak dampak. Apakah bisa pendidikan karakter ini memberikan dampak pada peningkatan kesehatan mental psikologis siswa? Apakah bisa pendidikan karakter ini bisa menguatkan wawasan akademik keagamaan siswa? Apakah bisa pendidikan karakter ini menumbuhkan kesadaran religius, kesadaran penghayatan nilai-nilai agama yang lebih tinggi daripada sebelumnya ya. Jadi kalau memulai menulis tentang pendidikan karakter itu bisa dimulai dari membuat pemetaan atau identifikasi
dari gejala yang muncul di sekolah. Loh, ini Pak, biasanya kan muncul kenakalan remaja, muncul sikap-sikap yang menolak atau tidak mengikuti arahan dari gurunya. Nah, kemunculan kenakalan remaja misalnya di sekolah itu karena sebab atau akibat. Nah, dibuat pemetaan. Anak itu menjadi nakal itu karena sebab, disebabkan karena kesehatan mentalnya yang terganggu, kurangnya wawasan keagamaan, atau akibat dari gaya mengajar guru yang tidak disukai, akibat dari lingkungan sekolah yang tidak kondusif, akibat pembiaran dari orang tuanya, atau apa. Maka ini dianalisis ya, bagaimana kenakalan remaja ini bisa menghambat penanaman pendidikan karakter di sekolah. Jadi implikasinya apa? Implikasinya ternyata gagalnya pendidikan karakter di sekolah disebabkan banyak faktor. Satu, faktor lingkungan, adanya lingkungan yang tidak kondusif bagi remaja untuk belajar tentang pendidikan karakter. Niatnya dari sekolah sudah baik untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Ketika di sekolah muncullah bullying ya, muncullah penghinaan, munculnya gengsi-gengsian, dan itu dibiarkan oleh gurunya, atau guru kurang maksimal melakukan hal itu, sehingga pada posisi ini siswa menjadi korban dari lingkungan yang tidak manusiawi di sekolah ya. Jadi kontroversialnya ada pembiaran terhadap kualitas lingkungan yang tidak kondusif ya. Ada pembiaran terhadap